Bu ya, oke. Ya. Sudah 3 unit kompetensi ya, Bapak Ibu ya, 3 unit kompetensi membuat perencanaan audit, kemudian sudah membuat pre-auditnya juga, kemudian Bapak Ibu sudah kita diskusikan juga ya, ini apa-apa saja yang diperiksa pada saat onsite audit, kemudian kita harus opening meeting dulu seperti itu dan diakhiri dengan closing meeting dari hasil temuan-temuan yang sudah kita ini ya temuan-temuan yang sudah kita temukan pada saat hasil audit visitasi dan disampaikan pada saat closing meeting dan juga saat closing meeting juga disampaikan prosedur keluhan dan bandingnya juga ya Bapak Ibu. Oke, iya sudah kita sudah audit visitasi, berarti yang unit kompetensi terakhir kita membuat pelaporan hasil audit ya Bapak Ibu ya. Pelaporan hasil audit berarti lebih ini ya Bapak Ibu ya, lebih praktikal ya seperti itu, lebih praktikal membuat pelaporan hasil audit sehingga laporan hasil audit inilah yang mencerminkan apa yang sudah kita ini ya, apa yang sudah kita periksa dari pelaku usaha dan laporan hasil audit kita nanti yang menentukan fatwa halalnya rilis atau tidak ya Bapak Ibu ya dari Komisi Fatwa MUI karena dari laporan hasil audit kita Pak Pak Kiai yang menentukan tim Komisi Fatwa MUI yang akan memfatwakan apakah sesuai dengan standar fatwa halal atau tidak. Oke. Oke, silakan presensi dulu ya, Bapak Ibu ya. Silakan presensi dulu di sistemnya masing-masing. Kemudian untuk yang peserta dampingan saya, silahkan untuk khusus peserta dampingan saya, silahkan ini ya, silahkan diupload aja langsung tiap tiap penugasan satu, penugasan dua selesai, silahkan langsung diupload aja karena nanti saya juga bisa ngecek dari sistemnya ya, seperti itu saya ngecek dari sistemnya kira-kira sudah menjawab penugas tugas kelasnya atau belum seperti itu. Iya, langsung diupload aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu nanti fasilitator pendampingnya langsung ngecek dari sistemnya. Iya, tadi ya berarti kontennya laporan hasil audit sama ya Bapak Ibu ya. Kontennya laporan hasil audit, ada company profile-nya, nama perusahaan, alamatnya di mana, nama auditor, kemudian nama penyelia halal, status sertifikasi halalnya, baru atau pengembangan, atau kemudian ada juga jenis produknya ya, Bapak Ibu ya, jenis produknya, daftar varian produk yang didaftarkan, kemudian daftar bahan halal, diakhiri dengan proses dan juga implementasi SJPH-nya. Ya, kadang minta dilampirkan foto foto produknya ya, Bapak Ibu ya, foto produk atau mungkin foto kegiatan auditnya. Iya, sama ya Bapak Ibu ya, mempersiapkan skill, kemudian pengetahuan dan juga attitude untuk melaporkan pelaporan hasil audit. Iya, lalu ini oke, menyusun laporan hasil audit dan menindaklanjuti hasil auditnya. Iya, berarti menyusun laporan hasil audit di sini kita ini ya Bapak Ibu ya meskipun sudah ada si halalnya tapi untuk real implementasinya kita masih buat laporan hasil auditnya manual seperti itu masih buat laporan hasil auditnya manual seperti itu kalau di LPH tempat saya ya kalau di LP POM ya sudah ini sudah bisa pakai Serol ya seperti itu buat laporan hasil auditnya.
Nah, tapi kita juga ini ya difasilitasi si halal juga, sistem si halal auditor. Jadi nanti mungkin apabila ada nambah-nambah produk seperti itu ya dari pelaku usaha seperti itu, nah auditor yang membantu menambahkan produk tambahannya itu di laporan hasil audit di si halal atau di sistemnya BPJPH si halalnya auditor seperti itu. Dia menindaklanjuti berarti kan mungkin saat kita audit visitasi kemarin ini ya Bapak Ibu ya audit visitasi sebelumnya mungkin masih ada temuan-temuan ketidaksesuaian seperti itu masih ada temuan-temuan ketidaksesuaian sehingga ya auditor halal melakukan follow up ke perusahaan sampai temuan-temuan ketidaksesuaiannya itu close ya Bapak Ibu. Oke, nah bukti-bukti auditnya sudah kita kumpulkan ya dari Bapak Ibu ya dari unit kompetensi 3 dari apa? Dari proses audit on-site-nya, dari proses observasi, interview, review dokumen dan rekaman saat audit visitasi sudah kita dapatkan bukti-bukti auditnya. Nah, bukti-bukti auditnya ya segala-segala temuan auditnya, nah itu jadi bahan untuk membuat laporan hasil audit halal. Oke, nah ini iya ini ya Bapak Ibu ya untuk perumusan temuannya sama di laporan audit ya. Kesesuaian, ketidaksesuaiannya ya sesuai dengan bukti yang Bapak Ibu temukan ya dijelaskan secara jelas seperti itu di laporan auditnya. Iya, ini jadi laporan auditnya. Laporan auditnya itu untuk rencana perbaikan pelaku usahanya juga untuk auditor sebagai alat bantu ya, alat bantu untuk apa? Alat bantu untuk melakukan evaluasi. Nah, laporan auditnya itu tujuan utamanya tadi ya, Bapak Ibu ya, untuk ini untuk eh, tim di Komisi Fatwa itu menentukan apakah perusahaan ini layak mendapatkan fatwa halal atau tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya laporan audit tadi untuk nanti difatwakan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Laporannya tadi seperti saya jelaskan terkait bahan, produk, fasilitasnya yang outletnya di mana saja, alamat pabriknya di mana saja yang diaudit dan implementasi dari 5 kriteria itu. Iya, laporan auditnya tadi ya sudah dibuat. Nah, biasanya akan tergantung LPH-nya juga akan direview di rapat auditor seperti itu ditentukan layak atau tidak maju ke komisi fatwa. Atau mungkin di LPH-nya ada yang menggunakan sistem reviewer, ada reviewer internalnya LPH, nanti dicek laporannya sudah layak maju komisi fatwa atau belum. Kalau belum layak ya nanti akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi. Sudah diperbaiki, dikirimkan ke reviewernya akan meneruskan ke komisi fatwa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk apa laporan hasil auditnya setelah kita submit laporan ke adminnya LPH nanti ada reviewernya atau nanti ada forum rapat auditor untuk menentukan kelayakan laporan hasil audit halalnya Bapak Ibu layak untuk maju ke komisi fatwa atau tidak. Iya, ini ya Bapak Ibu ya untuk penulisan laporan audit dengan sertifikat halal ya Bapak Ibu ya penulisan laporan audit dengan sertifikat halal. Iya, jadi kalau ada ininya kan kemarin kita di sertifikat halal ada itunya ya Bapak Ibu ya ada nomornya, ada lembaga halalnya.
Kemudian ada informasi produsennya, negara produsennya. Nah, ditulisnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah search dari ininya BPJPH seperti itu. Dari websitenya BPJPH. Dari websitenya BPJPH kita search. Iya, dapatlah itu ya Bapak Ibu ya. SH, lembaga halalnya apa? BPJPH, nomor ID 000, oh bukan berlaku ya, terbit. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sertifikat halal BPJPH bukan berlaku tapi terbit karena berlakunya selamanya ya Bapak Ibu. Iya, terbit. SH BPJPH nomor sekian-sekian terbit pada 29 April 2025 dari produsen siapa? Shanghai Takasago Fragrance, contoh OLTD, negara Cina. Nah, ini makanya ya ini formatnya ini ya Bapak Ibu ya penting ya untuk bahan yang bersertifikat halal, format laporan ke Komisi Fatwa MUI-nya seperti itu, baik ke Komisi Fatwa MUI Pusat ataupun ke Komisi Fatwa MUI Provinsi. Iya, lalu kalau tadi ada kalau dokumennya tidak didukung sertifikat halal, Bapak Ibu jelaskan konten dari diagram alirnya atau konten dari dokumen spesifikasinya seperti itu. Ya contoh berarti di bagian temuannya merupakan campuran dari triasetin memiliki ketetapan halal berapa dari produsen siapa dengan propilen glikol. Ya, propilen glikol di sini positif list atau bahan tidak kritis ya Bapak Ibu ya, propilen glikolnya karena dia sintesis. Nah, kalau triasetin ini dia karena turunan lemak ya, jadi harus dokumennya dalam bentuk sertifikat halal. Cuma kadang beberapa di lapangan masih ada Bapak Ibu ya bahan-bahan yang eh, dokumen pendukungnya itu ketetapan halal MUI tapi belum sampai terkonversi sampai ke sertifikat halal BPJPH. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, contoh seperti ya tadi ya sama ya kategori bahan kritis atau bahan yang harus didukung dokumen pendukung halal. Ya, kalau ada sertifikat halalnya tadi sama format penulisannya tadi SH BPJPH seperti itu. SH BPJPH nomor berapa terbit pada berapa. Kalau sertifikat halal luar negeri masih masa berlaku ya Bapak Ibu ya. SH Ivanka nomor berlaku sampai kapan dari produsen, negara produsen. Ya lalu ya tadi kalau tidak didukung SH tidak didukung. Misalkan pakai dokumennya itu flowchart atau mungkin tadi spesifikasi ya Bapak Ibu ya. Spesifikasi dituliskan prosesnya yang tertera pada dokumen speknya ataupun di dokumen flowchartnya juga. Campuran dari bahan kimia dari produsen PT Kimia, Indonesia terbuat dari bahan nabati yang diekstrak dengan bahan kimia. Kalau pelarutnya bahan kimia ya, Bapak Ibu ya, kalau pelarutnya bahan kimia, N-heksan atau mungkin apa ya, di- atau pelarutnya air, solvennya air berarti terbuat dari bunga yang diekstrak dengan air. Kalau solvennya etanol ya dijelaskan terbuat dari bunga yang diekstrak dengan etanol. Eh, Etanol tidak berasal dari industri Homer. Seperti itu. Iya, ya ini ya Bapak Ibu ya lebih kalau laporan lebih ke praktek, jadi nanti ini hanya petunjuk ininya ya, petunjuk pembuatan laporannya saja. Bahan tidak kritis nanti ditulis telur ayam, keterangannya telur ayam segar. Kalau bahan nabati ya sayur-sayuran seperti itu ditulisnya di keterangan bahan nabati seperti itu ya, Bapak Ibu ya.
Iya, bahan mikrobial ditulis sumber kulturnya, bahan apanya, media fermentasinya lengkap dari media penyegarannya ya, Bapak Ibu ya, dari media penyegaran, media pengembangan inokulum sampai ke media ininya media di dalam fermenternya itu ditulis bahan penolongnya juga apa saja karena biasanya menggunakan bahan anti buih ya, seperti itu bahan anti buih yang mana turunan asam lemak juga. Ada penggunaan pepton najis sedang, pepton dari najis mutawassito, pepton dari daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya, maka ditulis keterangan pencucian setelah dipisahkan dari medianya itu. Pencucian menggunakan air lebih dari 20 atau 270 liter air. Iya, lalu sertifikat halal, diagram alir, proses atau apa. Nah, ini kalau ada dokumen yang belum lengkap nanti dituliskan di keterangannya dokumen apa yang sekiranya belum lengkap. Kurang dokumen sumber bahan kalau dia karbon aktifnya belum jelas sumbernya dari mana seperti itu. Oke, iya Bu Dila, silakan Bu Dila ada yang ingin ditanyakan. Baik, Pak. Terkait di tugas kemarin kan juga ada yang bahan positif list ya. Positif Hmm. list ada yang daftar bahan. Iya, Nah, betul. kemudian daftar bahan yang dia cantumkan di situ kan belum mengikuti yang terbaru nih, SJPH yang terbaru. Jadi tidak menggunakan tanggal terbit tapi pakai kadaluarsa. Lah itu temuan atau tidak ya, Pak? Ya, itunya temuan Bu seperti itu kalau apa? Oh, seperti itu otomatis ini ya temuan temuan iya masuknya ke temuan sehingga eh, pelaku usaha harus memperbaiki dokumen daftar bahannya itu dalam bentuk tanggal terbit apabila dalam bentuk tadi ya dalam bentuk tanggal terbit karena kan tadi di sertifikat halal BPJPH-nya kan berlakunya selamanya ya Bu seperti Iya, itu. betul. Iya. Berlaku Terus, selamanya sehingga pelaku usaha harus ngebenerin versi tanggal terbitnya oh seperti. ya. Kemudian berarti ini ya Pak ya, dengan seperti itu berarti pelaku usaha ini harus mendapatkan format yang terbaru ya Pak ya untuk Betul, betul, oh, betul. Nah, betul format terbaru. Nah, tapi yang kemarin dapur SPPG itu ya Bapak Ibu ya itu sebenarnya adalah manual halal langsung download dari uh, si halalnya BPJPH juga seperti itu. oh, Sehingga kadang udah terkonversinya kayak gitu Bu, seperti itu. Udah terkonversi otomatisnya seperti itu. Mungkin ya nginputnya kurang ya di si halalnya, nginputnya kurang atau memang apa? Memang atau gimana jadi sehingga tanggal terbitnya itu tidak muncul di manual halal yang versi downloadannya itu karena untuk sekarang kan manual halal sebenarnya kan nginput sendiri ya Bu Dila ya pelaku usaha itu di si halalnya. iya. Input sendiri terus kadang-kadang ada beberapa yang dia ganti-ganti Pak. Iya makanya. Kayak kayak yang itu kan versus apa ya matrik itu ya. Kadang-kadang kan mereka Hmm, ganti tuh. Ya, ya baik sih maksudnya, tapi kan buat kita yang auditor ini kan oh, biasanya nggak gini gitu. Itu iya temuan kita ya, betul. Pak. Nah, kalau itu ya matriksnya juga ini sih ya Bu, lebih kelihatannya simpel ya yang format sekarang ya, cuma ya gitu. Jadi tetap kita ngecek, tetap mesti ngecek satu-satu juga ini bahan ini udah masuk apa belum, bahan ini udah masuk atau belum seperti itu ya di matriksnya sehingga ya itu apa? Ya ini sih Bu, jadi apa? Jadi ini juga apa? Jadi auditornya kayak jadi kerja dua kali juga ngecek di si halalnya, tapi ngecek di manual halalnya yang versi cetaknya itu juga seperti itu. Oh, gitu. Jadi sebaiknya kan ikut yang SJPH ya, Pak? Atau Iya, gimana? betul. Oh iya iya, Pak. Sebaiknya ngikut yang tetap yang versi SJPH, Bu. Seperti itu, ngikut versi SJPH-nya. Iya, karena kan yang kemarin nggak tuh, jadi Iya, agak-agak ya susah yang lihat. iya, jadi memang tapi kalau di download
di download dari si halalnya dapatnya memang format kayak kemarin manual SPPG Bu, masih kepisah audit internalnya sama manajemen reviewnya, masih ada yang kepisah-pisah. Soalnya kan sekali download ada belum mencakup dokumen-dokumen lain juga gitu loh yang dilampirkan di si halalnya pelaku usaha seperti Oh iya, itu Bu. Eh, eh. oke. Itu berarti ya tambahan atau gimana pendukung ya Pak? Iya, Dokumen. tambahan dokumen pendukung, ha, betul dokumen pendukung. Cuma ya tadi apa, ya si halalnya juga harusnya ini ya diperbaiki ya. Jadi Iya, iya. biar langsung apa, biar langsung sekali download manualnya itu ya semua lampirannya juga muncul. Ya no juga lagi ini ya, lagi peralihan BPJPH-nya juga. Baik Pak. Terima Iya, sama-sama Bu. Pak, Iya, ini izin tadi. tanya. Oh siap. Oh ya, Bu Nurul, silahkan. Ya, lanjuti pertanyaan dari Bu Dila. Itu berarti yang kemarin dari dokumen SDPH dari SPPG itu memang dokumen tambahannya itu terpisah ya Pak, nggak ada di Iya, situ. Soalnya saya betul. nangkepnya itu dari SPPG-nya nggak sama sekali ada dokumennya gitu Pak. Karena Oh kan yang iya. terlihat itu dari dokumennya gitu ya Pak. Berarti Oh memang iya. sebenarnya SPPG-nya sudah memenuhi gitu Pak untuk Oke. dokumen tambahan atau seperti apa? Oke, ya kalau memang ini karena ini kan masih pelatihan juga ya Bu Nurul ya. Jadi kalau memang dokumennya itu masih kosong atau apa ya di ininya ditulisnya sebagai temuan ketidaksesuaian saja ya seperti itu. Kalau untuk langsung di pelatihan ini langsung ditulis saja kalau memang kosong sebagai temuan ketidaksesuaian. Cuma kalau in realnya itu biasanya ya itu tadi dokumen audit internal sama dokumen manajemen review itu terpisah seperti itu di si halalnya terpisah di si halalnya sehingga ya apa lampirannya ya itu apa namanya lampirannya nggak gabung jadi satu dalam satu manual halal tersebut seperti itu biasanya audit internal sama manajemen reviewnya dokumennya terpisah sehingga kadang ya kita harus minta lagi seperti itu minta secara terpisah ke pelaku usahanya seperti itu ya Bu Nurul ya untuk ini aja apa Ya, hanya pengetahuan saja uh, karena memang terpisah biasa soal di uploadannya si halal pelaku usaha tuh ada apa ada menu manual halalnya sendiri sama menu kayak dokumen-dokumen lainnya itu juga sendiri seperti itu. oh iya Pak. Mungkin mau tanya lagi ya Pak, izin. Mm-mm. Kemarin itu kan ada diagram alir ya. Nah, tadi Bapak Mm-mm. jelasin kalau misalnya nggak didukung sama sertifikat halal itu perlu ada spesifikasi proses terkait dengan dokumen flow chartnya gitu ya Pak. Nah, Ya, itu apakah sebenarnya untuk diagram alir itu lengkap gitu Pak? Bahan masuk atau bahan keluarnya untuk setiap produk atau dia tuh baru lengkap kalau misalnya tidak didukung tidak perlu SH seperti itu Pak. Jadi sebenarnya apakah diagram aliran ini harus benar-benar lengkap untuk semua produk atau hanya yang dia tidak didukung sama SH seperti itu? oke. Jadi diagram Alir itu sebenarnya dokumen pendukung kalau bahannya di luar bahan yang sangat kritis ya, Bu Nurul ya, di luar bahan yang sangat kritis, kemudian apa? Ya kalau dia tidak ada SH ya betul, tidak ada SH dan di luar bahan yang sangat kritis bisa menggunakan dokumen diagram alir proses. Makanya kalau sudah ada SH-nya, sudah ada sertifikat halalnya kan nggak perlu ngelampirin diagram alirnya Bu, seperti itu. Cuma kalau apa? Kalau kan ada diagram alir untuk dokumen pendukung bahan sama diagram alir produk yang memang dihasilkan oleh si perusahaannya. Nah, kalau untuk diagram alia produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang diaudit seperti itu, ya betul apa diagram alirnya lengkap. Sebenarnya diagram alir tuh asal ini aja apa? Asal memasukkan tak memang tahapan proses yang memang dilakukan oleh si pelaku usaha tersebut. Kalau memang ya diagram alir ada dua ya, ada yang ada bahan masuk keluarnya, ada yang menjelaskan prosesnya aja seperti itu. Nah, kalau yang ada bagian
apa ada bahan masuk dan bahan keluarnya itu, nah itu untuk kita nyocokin aja di bahan masuknya cocok apa enggak dengan daftar bahan halal yang terlampir di manual halal perusahaannya aja. Seperti itu ya Bu Nurul ya yang bisa saya jelaskan. Jadi Ya, diagram Alir nggak mesti setiap produk kalau memang produk atau bahannya itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi untuk sebagai dokumen pendukung lain saja kalau memang sertifikat halalnya tidak tersedia dan bahan di luar bahan sangat kritis. baik Pak Agam, terima Ya, kasih sudah sangat sama-sama. menjawab. Oke, iya. Ya, Pak Subagio silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. terkait pemasok ya. Uh, Mm, kan ada tertulis di seperti yang kemarin itu ada supplier ya, misalnya Iya, betul. supplier ayam ini. Tapi kemudian dalam keterangannya itu belinya di pasar gitu ya. Itu Oke, bagaimana? iya. Kan ada dua kemungkinan ya. Iya, Boleh jadi betul. ya, dia di pasar, tapi memang produk dari apa namanya PT ini gitu ya. Gimana Betul. membedakannya itu untuk itu Oke, dalam untuk tulisannya? membedakannya tadi Pak untuk apa? Ya ini ya, jadi jadi agak curiga gitu ya. Jadinya apa suppliernya di pasar tapi bahannya sudah ada SH-nya. Nah makanya itu untuk dicek lebih lanjut kalau versi lapangannya harus dicek lagi Pak apanya bukti pembelian sama surat jalannya nyambung nggak tuh dengan bahan yang dibeli dari sama dari invoice-nya si suppliernya itu. Nah kalau cocok sama nama bahannya sama nama tokonya seperti itu invoice sama surat jalannya cocok ya berarti betul mungkin ya tokonya mungkin ada di pasar ada di mana tapi sudah menjual ayam yang sudah dalam bentuk frozen dan halal seperti itu jadi memang perlu dikonfirmasi lebih lanjutnya memang di unit 3 Pak di apa saat audit visitasi ini sudah apa ada bahannya ayam ini bukti pembeliannya benar dari toko yang ada di pasar itu atau tidak surat jalannya juga nyambung atau tidak seperti itu memang nanti pemeriksaannya nyambung di unit 3 seperti itu ya Pak. Nah, Ya, jadi seperti memang untuk apa untuk per audit itu kita memang masih ngecek bahan-bahannya ya ada di website BPJPH atau ada sertifikat halalnya atau tidak seperti itu. Tapi memang verifikasi lebih lanjutnya, verifikasi kebenarannya lebih lanjut, betul tidak belinya di produsen ini, produsen itu dari supplier ini ya kita harus nyocokkan tadi surat jalan, bukti pembeliannya, invoice dan eh, kalau ada PO-nya juga ya kita cocokkan. Ya invoice-nya juga bukan invoice yang polosan ya Bapak Ibu ya invoice-nya yang ada ininya juga invoice atau bukti nota pembeliannya yang ada kopnya juga seperti itu bukan yang invoice atau bukti pembelian yang polosan seperti itu. Oke, iya ini untuk ininya ya Bapak Ibu ya untuk penulisan reportnya ya Bapak Ibu penulisan laporannya untuk beberapa bahan yang ya kalau dia tidak didukung sertifikat halal ya Bapak Ibu ya tidak didukung sertifikat halal misalkan apa ini bahan nabati yang mengalami proses misalkan ada ini ada pelaku usaha restoran dapur pusatnya dia giling rempah-rempah bubuknya itu sendiri ya Bapak Ibu ya misal giling rempah-rempah bubuknya itu sendiri berarti di kolom temuan atau di kolom dokumen pendukung ditulis ya kan rempah-rempah digiling tadi ya berarti dia bahan nabati yang diproses secara fisik tanpa penambahan bahan dari produsen siapa koma titik 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 iya. Dari hasil reaksi kimia misalkan kalau dari hasil reaksi kimia misalkan itu ya yang bahan untuk penjernih air merupakan hasil reaksi kimia dari campuran bahan kimia atau hasil reaksi kimia apa asam dan basa hasil reaksi kimia
aluminium OH3 dengan eh, asam kuat, misalkan dengan HCl. Nah, itu dari produsen siapa? Kalau kita baca dari dokumen speknya, misalkan dokumen spesifikasinya. Kalau sertifikat halal seperti tadi ya, Bapak Ibu ya, formatnya seperti yang saya jelaskan awal. Kalau untuk dokumen spesifikasi, dokumen dokumen spesifikasi flowchart ya penjelasannya seperti yang contoh ini terbuat dari apa bahan nabati diproses fisik tanpa penambahan bahan, terbuat dari hasil reaksi kimia. Apa hasil reaksi kimia bahan apa dari produsen, koma negara. Iya, ya ini ya. Nah, kalau laporan di MUI pusat kemarin kan kalau tape singkong kan masuknya positif list ya Bapak Ibu ya, tape singkong masuknya positif list seperti itu, masuknya positif list. Namun di kolom temuannya itu juga dijelaskan proses ininya, proses itu tape singkongnya ya, proses mikrobial tape singkongnya tidak perlu melampirkan sertifikat halal, namun dijelaskan proses untuk apa? Proses untuk tadi tape singkongnya ya terbuat dari bahan nabati yang difermentasi dengan penambahan ragi media fermentasi terbuat dari bahan nabati. Ya, jadi kadang kalau Pak Kiai, kalau produk mikrobial tuh diminta tolong dijelaskan media fermentasinya tuh apa-apa saja. Ini kan media fermentasinya singkong ya di sini ya, dalam hal ini singkong. Singkong adalah bahan nabati sehingga ditulisnya media fermentasi terbuat dari bahan nabati. Oke. Ya, yang untuk yang tertulis di sini untuk tadi ya Bapak Ibu ya bahan yang dokumen pendukungnya selain sertifikat halal terbuat dari campuran bahan mineral berasal dari industri non-Homer dari produsen siapa. Iya, jadi ini untuk ini aja ya, pembantu aja ya Bapak Ibu ya. Asam lemak nabati yang tidak ada dokumen sertifikat halalnya contohnya. Terbuat dari bahan nabati, diproses fisik karena kan diekstraksi dulu ya lemaknya ya Bapak Ibu. Terbuat dari bahan nabati yang diproses secara fisik, direaksikan secara kimiawi dari produsen siapa. Ya, ini ya untuk ininya sama nama dagang, nama kimia. Nah, ya tapi kalau bisa diusahakan ditulisnya langsung nama kimianya aja ya Bapak Ibu ya, nama kimia dari bahan kimia yang dipakai oleh si pelaku usaha. Oke ya, contoh laporannya ya Bapak Ibu ya, kalau lihat guidance-nya di slide kan khawatirnya pusing atau kenapa gitu ya. Jadi kita langsung contoh laporan auditnya saja. Oke, laporan hasil audit halal. Iya, PT XYZ. Oh iya, contoh restoran dengan central kitchen ya, Bapak Ibu ya. Contoh restoran dengan central kitchen. Ya, ditulis nama perusahaannya, alamatnya di mana, alamat pabrik atau central kitchennya di mana, alamat outletnya. Jadi kalau outletnya ada 20, outletnya ada 50, ya ditulis semua alamat outletnya ya, Bapak Ibu. Sesuai dengan yang didaftarkan. Ini karena pelatihan ini contohnya 2 outlet aja ya, Bapak Ibu ya. Fasilitas outletnya di mana, skala usahanya apa, sesuaikan dengan manual halalnya ya, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan manual halalnya, tanggal auditnya kapan, auditornya siapa, ada pengujian lab atau tidak. Kalau ada, ya dibilang ada. Kalau tidak ada, ya ditulis saja tidak ada.
pendaftarannya reguler ya, bukan self declare ya Bapak Ibu, karena kan pelatihan auditor halal untuk yang sertifikasi reguler. Nomor daftarnya berapa? Nama pelaku usaha tadi PT XYZ, status sertifikasinya apa, sertifikat baru atau mungkin sertifikat pengembangan. Cuma ini case-nya baru ya Bapak Ibu ya. Jadi case-nya untuk pelatihan semua sertifikasinya baru. Iya, tanda tangan, ketua LPH-nya, ya jenis produk kemarin ya sama seperti itu apa, ke KMA, regulasi KMA 944 atau regulasi KMA 748, penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Menunya ditulis semua ya Bapak Ibu ya, menunya ditulis semuanya yang didaftarkan. Menunya 60, diketik 60 semuanya, menunya berapa diketik semuanya sekian seperti itu. Iya, tapi nanti kalau di sistem, kalau nanti bikin laporannya di sistem, ini ya Bapak Ibu ya, bikin laporannya di sistem, sebenarnya sudah automatically nyambung ya ke si halal auditornya seperti itu, menunya sekian sekian, kecuali kalau memang si pelaku usahanya itu ketambahan produk pada saat kita audit onsite, ketambahan produk saat kita audit onsite ya kita nginput sendiri, kita nambahin ya produk tambahannya itu sendiri di si halalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, makanya agak agak ribetnya kalau perusahaan itu nambah produk. Kalau sudah fix jumlah produknya dari awal ya sudah tinggal sudah integrated juga di sistem si halalnya auditor juga, jumlah produknya sekian, list produk menunya juga sekian. Ya ini saya tetap ini saya tetap melatih versi manualnya karena ini ya Bapak Ibu ya. Karena ya tadi Komisi Fatwa juga mintanya laporannya manual seperti itu. Iya, daftar bahan. Nah, daftar bahannya di list semuanya. Nah, ini kan asam Jawa, ini buah buah alpukat, buah durian. Nah, kolom diragukan bahan kalau dia bahan tidak kritis, bahan positif list, ini kan buah-buahan segar ya, Bapak Ibu ya. Karena dia buah-buahan segar, termasuk bahan tidak kritis atau positif list, sehingga kolom diragukannya di strip seperti itu ya, kolom diragukannya di strip. Kemudian kolom temuan ya sama karena dia kan bukan bahan yang harus SH atau sertifikat halal ya Bapak Ibu, sehingga kolom temuannya di kolom temuannya juga di strip seperti itu ya Bapak Ibu. Kolom temuannya juga di strip. Keterangannya ditulis tadi ya seperti tadi di panduan pembuatan laporannya. Dia bahannya karena dia bahan nabati, ditulisnya ya bahan nabati. Oke, nah ini misalkan ya kalau sudah ada proses fisik, misalkan sudah di apa, sudah digiling sendiri dengan alat giling rempah-rempahnya sendiri seperti itu ya, sudah ada pengecilan ukuran, misalkan di sini kayu manis bubuk, jintan bubuk, dia giling sendiri di dapurnya, berarti ditulis di keterangannya bahan nabati yang diproses secara fisik. Kolom diragukannya di strip, temuannya juga di strip seperti itu. Yaitu untuk bahan nabati, kemudian, nah untuk yang dari hewan hasil laut ya Bapak Ibu ya, untuk hewan hasil laut, keterangannya agak beda nih kalau dia masuknya ke MUI pusat ya, misalkan masuknya ke MUI pusat. Jadi kok masuknya ke MUI pusat, di keterangan itu jangan sampai tertulis kata hewan ya Bapak Ibu ya. Di kata keterangan jangan tertulis kata hewan, untuk meskipun dia hewan laut ya pasti halal ya Bapak Ibu. Hanya saja di keterangan kalau untuk rapat fatwa itu di laporan auditnya jangan tertulis kata-kata hewan seperti itu. Karena perspektifnya Pak Kiai kalau hewan itu ya tadi bahannya ya harus ber-SH, harus ada dokumen
pendukungnya. Nah, untuk yang hewan hasil laut ditulisnya sesuai sesuai yang ya seketemunya Bapak Ibu ya, ketemunya saat di dapur atau di gudangnya itu cumi-cumi segar atau cumi-cumi sudah dikeringkan seperti itu. Kalau cumi-cumi segar ya sudah ditulisnya cumi ya cumi-cumi segar. Kalau ketemunya cumi-cumi yang udah dikeringkan ya sudah cumi yang diproses secara fisik. Ya, itu ya Bapak Ibu ya notnya untuk apa bahan yang dari hasil laut tidak ditulis keterangannya ada apa tidak ditulis hewan di keterangannya, ditulisnya nama bahannya itu sendiri tergantung dengan kondisi saat ditemukan di dapurnya, cumi-cuminya segar atau cumi-cumi yang udah dikeringkan atau gimana ditulis di keterangannya. Ya, untuk semua hewan dari air laut ya, tidak tertulis keterangan hewan di keterangannya. Telur ayam segar, telur puyuh segar seperti itu. Oke, masuk ke ya kalau pakai air PDAM ini ya dibuat keterangannya, kalimatnya air yang diproses secara kimiawi, secara fisik dengan penambahan bahan kimia dari PDAM mana. Kalau air pencuciannya tadi dari PDAM ya, Bapak. Iya, nah masuk ke bahan kritis. Nah, bahan kritis, bahan yang harus didukung dokumen pendukung halal. Nah, ini karkas ayam, boneless dada. Dipastikan ini penulisannya sudah sesuai ya dengan lampiran website BPJPH-nya atau lampiran sertifikat halalnya ya, Bapak Ibu. Tadi kolom diragukan, ini kan kolom diragukan tadi ya. Kalau bahan kritis kalau meskipun dia sudah ada sertifikat halalnya, tetap di bahan kritis itu dicentang. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, bahan tidak kritis, kolom diragukannya di strip. Kalau bahan kritis, bahan yang harus SH, dia kolom diragukannya dicentang seperti itu. Ditulis formatnya seperti tadi SH, sertifikat halal, lembaga halalnya apa, BPJPH, nomornya berapa, terbit pada dari produsen siapa 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 PT apa, koma negara Indonesia. Ya. Nah, PT yang belakangnya sudah ada nama negaranya tetap ditulis dua kali ya, Bapak Ibu ya. PT contoh PT Frisian Flag Indonesia contoh koma ditulis koma negaranya Indonesia jadi ditulisnya dua kali negaranya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya untuk format penulisan SH-nya, ini bahan-bahan kritisnya, dokumen SH-nya terlampir seperti ini. Ya, tadi bahan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolongnya di list semuanya ya Bapak Ibu ya di daftar bahan halalnya. Iya, ini semua semua alternatif suppliernya juga semua alternatif produsennya juga ditulis di dalam laporan daftar bahannya juga. Terus iya, oh iya, jadi kalau apa namanya? Oh, ini kan buntut ya, buntut sapi dari suppliernya dia sudah ada halalnya ya Bapak Ibu ya, sudah ada halalnya dari produsennya buntut sapinya itu SH-nya sekian sekian. Nah, hanya saja dia ya buntut itu kan biasanya pasti dipotong-potong ya Bapak Ibu ya, dipotong-potong, dipotong-potong. Nah, ini ditemukan dipotong-potong sama pihak ketiga seperti itu. Buntutnya dari produsennya sudah bersertifikat halal, hanya saja oleh supplier, oleh vendornya itu dilakukan pengecilan apa? Ini ya dilakukan pemotongan seperti itu. Supplier melakukan pemotongan, tapi supplier supplier yang motong itu belum bersertifikat halal seperti itu. Supplier yang motong-motong buntutnya itu belum
bersertifikat halal sehingga dikembalikan tadi ke ketentuan Fatwa MUI 80 tahun 2022 tentang bahan yang dilakukan uji lab ya. Ya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, produsennya sudah halal, hanya saja tadi yang melakukan pemotongan buntut-buntutnya itu dia dari supplier yang belum ada halalnya seperti itu di tempat pemotongan buntutnya itu sehingga dilakukan uji uji lab ya, uji lab untuk buntutnya tadi sesuai Fatwa MUI 80 tahun 2022. Ya, itu ya case khususnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya karena dari supplier tidak ada pemotongan atau apa, ini dagingnya langsung dalam kardusan utuh gitu. Ya, SH-nya sertifikat halalnya sudah sesuai. Ya, sama ini dipastikan kalau lembaga halal luar negeri, lembaga halalnya sudah diakui BPJPH ya Bapak Ibu ya di data LHLN-nya website BPJPH. Oke, nah ini bahan dagingnya ya kemasan dijelaskan prosesnya ya Bapak Ibu ya. Kemasan terbuat dari bahan nabati. Kalau kemasan kertas dia kan dari pulp ya, dari pulp kayu ya Bapak Ibu ya. Jadi dijelaskan prosesnya. Tapi kalau sudah ada SH-nya ya lebih bagus, sudah ada sertifikat halalnya ya Bapak Ibu. Kemasan dijelaskan apa kalau kertas terbuat dari bahan nabati yang diproses secara fisik dengan penambahan bahan kimia seperti itu. Ya, proses pembuatan kertasnya, apanya, berarti ya sama ya kemasan sama itu kemasan dokumen pendukungnya pernyataan bebas babi, bebas hewani dari produsen kemasannya. Kalau kemasan plastik berarti dia dari hasil itu ya hasil polimer sintetik ya Bapak Ibu ya hasil reaksi kimia gas ya karena kan misal polipropilen berarti dia dari gas propilena seperti itu hasil reaksi kimia gas propilena yang diproses secara fisik. Ya, kadang kan plastik juga ada bahan tambahannya juga ya Bapak Ibu dengan penambahan bahan kimia. Tapi kalau kemasan primernya sudah ada sertifikat halalnya lebih bagus. Iya, sama bahan penolong pencucian, bahan sanitasi juga dimasukkan. Ya, ini hasil analisis labnya ya. Contoh yang buntut oxtel tadi. Berarti kalau ada hasil analisis lab, berarti dilampirkan juga ya Bapak Ibu ya. Hasil analisis laboratoriumnya juga dimasukkan. Ini hasil analisis labnya untuk buntutnya, untuk protein protein babi tidak terdeteksi. Ya, berarti tidak ada kontaminasi ya Bapak Ibu ya dengan apa bahan yang non halal tadi. Gelatin misalkan kalau nah sama di Fatwa MUI 80 Fatwa MUI 80 tahun 2022-nya juga seperti itu. Bahan yang menggunakan gelatin, bahan gelatinnya dan juga produk yang menggunakan sampel produk yang menggunakan gelatin yang mengandung gelatin tersebut dilakukan analisis lab berdasarkan Fatwa MUI 80 tahun 2022. Nah, ini dianalisis DNA babinya dengan PCR, hasilnya negatif untuk gelatinnya. Nah, untuk produk yang menggunakan gelatinnya, nah ternyata bakpao juga pakai gelatin ya, Bapak Ibu ya, bakpao pakai gelatin seperti itu untuk membuat teksturnya itu lebih kenyal atau teksturnya seperti ini ya, spesifikasi restorannya. Nah, ini bakpao yang mengandung gelatinnya tadi juga dianalisis labnya. DNA babi hasilnya juga tidak terdeteksi. Iya, berarti laporan hasil audit tadi ya, Bapak Ibu ya, hasil laporan audit, isi laporannya, company profile-nya, status sertifikasi, daftar produk, jenis produk, daftar bahan. Kalau ada hasil analisis lab dilampirkan juga hasil analisis labnya, prosesnya dijelaskan dari
penerimaan bahan datang sampai ke penyajian ya kalau restoran ya Bapak Ibu. Kalau industri manufaktur dari cek bahan datang sampai packing, pendistribusian dijelaskan ringkas saja. Proses pencuciannya bagaimana? Pencucian dengan air, bahan chemical yang sudah bersertifikat halal, verifikasi verifikasi validasi kebersihannya bagaimana? Secara visual saja atau dengan swab test atau dengan media fill seperti itu. Nah, kalau ke MUI pusat formatnya cukup begini, Bapak Ibu. Pemenuhan kriteria SJPH sudah diverifikasi. Kalau kita submitnya ke MUI pusat, cukup seperti ini. Nanti ada lagi yang laporan versi MUI provinsinya di SJPH ini mesti dijabarkan, Bapak Ibu. Seperti itu, dijabarkan pemenuhan kriteria satu bagaimana, kriteria bahan bagaimana pemenuhannya, kriteria PPH bagaimana pemenuhannya. Nah, itu nanti ya itu ya kadang di MUI pusat, MUI provinsi juga ada beda-beda dikit juga formatnya ya Bapak Ibu, tapi secara esensi sama. Iya, foto produknya dilampirkan ya Bapak Ibu. Foto produknya dilampirkan. Contoh satu. Ya, ini untuk kalau laporannya submit ke MUI pusat. Ke MUI provinsi ada lagi ya Bapak Ibu. Oh, ini MUI pusat juga, MUI provinsi yang demo. Oh, ini provinsi ya sebentar ya Bapak Ibu yang MUI provinsi. Ya ini insya Allah auditannya saya semua, cuman nama perusahaannya kita sensor ya Bapak Ibu ya. Pak, kalau ada merek dalam namanya di BPJPH ditulis dengan mereknya juga, iya betul. Jadi sama persis seperti yang tertampil di lampiran website BPJPH-nya atau lampiran di sertifikat halalnya seperti itu. Apakah pernah terjadi proses audit LPH tidak ditemukan ketidaksesuaian oleh PU? Tidak ditemukan ketidaksesuaian di PU. Mungkin mungkin bisa bisa seperti itu Pak. Bisa ditemukan tidak ada tidak ada NC atau tidak ada ketidaksesuaian, tapi ya kemungkinannya dua, dia sudah sering diaudit oleh LPH satu, atau enggak ya tadi, atau mungkin dia cuma pengembangan pengembangan fasilitas saja, nambah dapur atau mungkin nambah pabrik, tapi ya produknya tetap sama sehingga ya tadi tidak ada temuannya. Cuma kalau audit sama saya sih sejauh ini mau pengembangan nambah produk atau nambah fasilitas ya ada aja sih temuannya. Pada akhirnya kan tadi tergantung itu ya Pak Zen ya, tergantung jam terbangnya auditor juga. Tapi memang kalau yang sudah perusahaan ya sudah ini ya sudah besar, sudah sering ngajukan halal seperti itu. Nah, biasanya nggak ada ini, kadang tidak ada temuan. Tapi kalau untuk pertama kali diaudit, pertama kali sertifikasi halal ya biasanya ya tetap ini ya, tetap temuannya ada seperti itu. Ya, ya dimungkinkan, tapi pada akhirnya tadi tergantung kedalaman auditornya itu melakukan penilaian kesesuaian ataupun ketidaksesuaian. Izin tanya Pak, untuk bahan positif list jika dibeli di pasar tradisional Pak tetap harus menyertakan. Oh, kalau bahan positif list tidak usah ditelusuri terlalu dalam ya, Bu Fatihah ya. Kalau bahan positif list mau bonnya polosan, bonnya bon pasar, nggak masalah ya Bu Fatihah ya. Karena kan kalau bahan positif list tidak perlu ditelusur atau sampai bukti-bukti pembeliannya atau apa, sehingga tadi kalau bahan positif list itu it's okay, bon pembeliannya itu polosan. Cuma kalau untuk bahan kritis ya untuk apa bukti pembeliannya tidak boleh polosan untuk melihat ketertelusurannya. Pak Rizky, kalau ada temuan ketidaksesuaian tidak diperbaiki oleh pelaku usaha tidak mau melanjutkan
temuannya. Tidak tidak mau untuk oke ya kalau dianya tidak mau memperbaiki ya, tidak mau memperbaiki berarti ya tadi kita berarti dari LPH-nya harus bersurat ya Pak Rizky ya ke BPJPH-nya, harus bersurat ke BPJPH-nya terkait pelaku usahanya ini memang tidak mau melanjutkan seperti itu. Pelaku usahanya memang tidak mau melanjutkan ke proses perbaikannya seperti itu. Jadi harus ada ini ya dari LPH-nya juga apa melapor ke BPJPH seperti itu. Tapi tetap di itu ya Pak Rizky ya, karena kan ini kan sertifikasi halal wajib toh, nggak kayak dulu masih boleh punya, boleh enggak seperti itu. Karena wajib harus di follow up terus ya Pak Rizky ya. Mungkin memang butuh waktu lebih dari 15 hari. Untuk perpanjangan 15 harinya memang kita harus bersurat dengan BPJPH, tapi tetap kita harus follow up sampai tutup temuannya. Ya contoh ya Bapak Ibu ya auditan saya PT ALB di Bali. Nah kalau di MUI provinsi tadi ada penambahan formatnya sampai agama pemilik perusahaan sama agama karyawannya itu ditanyain ya Bapak Ibu ya. Agama pemilik perusahaannya kalau di Bali pasti rata-rata Hindu ya Bapak Ibu ya. Agama pemilik perusahaan sampai agama staf produksinya kita tanyakan seperti itu karena memang ditanya sama Komisi Fatwa MUI provinsinya seperti itu. Dan skala usaha sama, auditornya saya, nomor daftarnya sekian, iya. Ya jenis produknya ini ekstrak aloe vera ya Bapak Ibu ya, ekstrak lidah buaya untuk bahan kosmetik seperti itu. Ya di list produknya sama kayak tadi bahannya positif list ya lidah buaya bahan nabati, air tanah, air murni. Nah, tapi kalau ada penggunaan air kontak dengan produk, air kontak dengan bahan, berarti dilampirkan hasil hasil lab airnya ya, Bapak Ibu, hasil lab airnya. Ya sama di list tadi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolongnya untuk produksi ekstrak lidah buaya tadi, asam sitrat, maltodextrin sebagainya. Nah, ditulis sama kayak tadi SH, nama lembaga halal, nomor, tanggal terbitnya kapan, dari produsen siapa, negara produsen. Nah, tapi kalau ini luar negeri pakainya masa berlaku ya Bapak Ibu ya. Kalau SH luar negeri tetap ditulisnya masa berlaku Ivanka atau Kicot dan sebagainya. Ya, ditulis ininya. Ya, bahan penolong pencuciannya ditulis apa sudah ada halalnya, bahan sanitasinya, ya filter airnya kalau pakai filter air ya Bapak Ibu ya masuk ke bahan penolong dicek sudah ada SH-nya apa belum, sama tadi pakai conveyor ya, pakai conveyor untuk itu lidah buayanya berarti ada food grade lubrikan conveyornya yang kontak dengan produk. Ya, ini sudah ada SH-nya juga. Iya, gemuk atau pelumas mesin konveyor yang kontak dengan produk lidah buayanya ya, Bapak Ibu ya, ini juga dilampirkan. Tetapi kalau pelumas mesin yang nggak kontak sama produk nggak perlu masuk daftar bahan ya, Bapak Ibu. Tapi kalau pelumas mesin yang sekiranya ada kontak dengan produk pelumas food grade seperti itu, nah itu juga dimasukkan di daftar bahan halal. Ya, sama ya prosesnya dijelaskan dari penerimaan diambil ekstrak gel lidah buayanya di dikeringkan. Kalau tadi ada yang bubukan dikeringkan ya, dikeringkan kemudian di packing. Ya, ada ditambah bahan-bahan dulu, bahan-bahan tadi ada pengawet, ada bahan penstabil sebagainya di packing, pembersihan. Nah, kalau MUI provinsi bedanya ini tiap kriteria ini dijelaskan pemenuhannya bagaimana ya. Tadi kalau di MUI pusat cukup satu kalimat ini selesai pemenuhan kriteria SJPH sudah diverifikasi. Tapi kalau MUI provinsi masih minta dijelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Kriteria satu pemenuhannya bagaimana? Kebijakan halal ditetapkan kapan? Komposisi tim halalnya bagaimana? Pelat, bukti pelatihannya sudah lengkap atau belum?
Seperti itu bahan pemenuhannya bagaimana, lalu ada mekanisme monitoring dokumen pendukung bahannya atau tidak dijelaskan. Produk tidak menggunakan nama-nama yang menjurus ke yang diharamkan. Produk tertelusur melalui apa batch record, kode produksi, atau mungkin expired date, seperti itu. Ketertelusuran terintegrasi dengan GMP dan HACCP atau HACCP ya. Penanganan produk tidak sesuai kriteria halal diapakan, dimusnahkan, atau mungkin dibuat pakan ternak sesuai dengan apa SOP. Penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Bukti audit internalnya sudah dilaksanakan atau belum? Bukti audit internalnya apa-apa saja, checklist audit, atau mungkin apa? Atau mungkin daftar hadir dan sebagainya. Ini dituliskan ya Bapak Ibu ya di evaluasi dan pemantauannya. Oke, fasilitas produksinya dia halal dedicated atau sharing facility dijelaskan ya Bapak Ibu ya, fasilitas produksi bersih atau sepenilaiannya Bapak Ibu. Iya, APD pakai masker, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan, pakai celemek bersih. Nah, itu dijelaskan. Hewan ini maksudnya pest control ya Bapak Ibu ya. Pest control, pest controlnya apa? Penangkap lalat, penangkap tikus, atau mungkin mouse trap, penangkap lalat ya biasanya itu ya penangkap lalat, penangkap tikus atau apa dijelaskan, dijelaskan tidak ada apa. Tapi kalau ya sempat melihat ada tikus atau ada tikus, ada lalat di lokasi produksinya ya dijelaskan saja ya ada lalat, ada ini karena belum menerapkan pest control misalkan. Oke ya foto produk sama ya Bapak Ibu ya. Foto produk ini yang lidah buaya cair. Ya tadi karena tadi kan airnya kontak ya, airnya kontak dengan bahan, kontak dengan produk. Ya dilampirkan hasil analisis lab airnya. Kemudian ditafsirkan ya, ini sudah penafsirannya apa interpretasinya hasil lab air. Hasil lab air menunjukkan ya air layak digunakan untuk produksi sesuai dengan ya saya lupa ya Permenkesnya untuk air apa air untuk produk standar air minum seperti itu sesuai dengan standar air produksi Permenkes berapa tahun berapa. Nah, itu ya dokumentasi auditnya. Nah, masih minta juga dokumentasi audit ya. Foto kita lagi ngaudit ya Bapak Ibu ya. Ya, ini contoh iya dokumentasi auditnya ya mesin-mesinnya, pengolahannya bagaimana. Ya, ya itu ini contoh format yang MUI provinsi ya Bapak Ibu ya. Contoh format MUI provinsi seperti itu. Pak Subagio lagi silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terkait tadi produk yang sudah punya apa namanya halal tapi kemudian diragukan ya. Oh, Nah ini ya penahan. ya contohnya misalnya begini, ini kasus ya di beberapa seperti di Kendari ini kan hampir seluruh apa namanya itu restoran gitu ya rumah makan itu mengambil ayam beku ya dari Pulau Jawa ya dengan apa per kontainer gitu dengan selisih harga yang sangat fantastis gitu. Nah ini kan apakah sebuah temuan juga yang perlu dilaporkan ataukah hanya sekedar apa namanya keraguan yang apa namanya yang agak menimbulkan pertanyaan besar karena selisih harganya itu terlalu besar. Nah, dengan kalau misalnya mengambil di pasar atau di RPU lokal gitu. Itu Oke, gimana ya lihatnya? itu. Iya, itu kalau itu nanti ayamnya ayam beku atau itu, nah ya berarti itu pasti dikonfirm dulu ya Pak, dikonfirm dulu saat visitasi seperti itu, saat audit visitasinya dikonfirm ini pakainya ayam yang beku atau ayam ngambil di pasar seperti itu, dikonfirm dulu Pak apanya pendukung-pendukungnya, bukti-bukti pembeliannya tadi, bukti surat jalannya juga dan
sebagainya. Nah, ada SOP-SOP-nya juga atau tidak? Kalau ada SOP sama bukti pembeliannya nyambung ya berarti ya tadi ya sudah sesuai dengan kriterianya. Cuma kan kalau tugas tugas Pak Subagio kan cukup audit saat hari hanya aja ya. Kalau nanti paskanya nanti dia mengganti dengan ayam yang dari pasar atau dari apa nanti biarlah itu tugasnya ini ya surveillance atau tugasnya bagian pengawasan BPJPH seperti itu. Tapi kalau tadi pakainya ayam beku atau ayam di pasar ya di confirmnya ya sudah harus selesai ya Pak Subagio saat audit visitasinya itu. Tapi kalau nggak tiba-tiba ganti atau ganti pakai dari ayam frozen pakai ayam yang di pasar seperti itu yang mana tadi kita tahu harganya beda banget ya seperti itu bedanya jauh. Nah itu biar nanti tugasnya bagian surveillance ataupun pengawasan dari BPJPH. Seperti itu ya Pak Subagio ya. Jadi full dikonfirmasinya saat di unit 3 atau saat divisitasi sudah kita confirm sehingga di laporan kita tinggal menceritakan aja apa yang kita temukan. Clear ya Pak Subagio ya? Ya, oke, oke. Oke. Ini sebentar Pak Rizky, Pak Supriyono, karena wajib apakah sanksi jika PU tidak mengajukan ESA? Iya, jadi kalau untuk yang Oktober ini ya Pak Supriyono ya, kalau PU tidak mengajukan ESA ya tadi di apa? Ya sanksinya ditegur lisan dulu, ditegur apa? Ditegur dulu ya nanti kalau tidak daftar-daftar SH ya tadi apa produknya tidak bisa diedarkan seperti itu. Makanya regulasinya wajib per Oktober 2026 ini. Bu Rini, apakah bahan masuk positif tetap perlu ditelusuri jika digunakan dalam proses yang melibatkan bahan kritis? Kalau kalau bahannya itu positif list, tidak perlu ditelusuri terlalu dalam ya Bu ini ya, meskipun dia nantinya dicampur sama bahan kritis untuk pengolahannya. Pada intinya kalau bahan tidak kritis, bahan positif list itu tidak perlu ditelusuri sampai dalam-dalamnya sampai bukti pembeliannya atau apa. Kalau memang di catatan produksinya sudah menunjukkan si pelaku usaha menggunakan bahan tidak kritis atau bahan positif list. Ya, izin bertanya Pak, kalau bidang jasa distribusi dokumen apa yang diminta? Dokumennya ya sama, SOP. Oh ya, ada jasa ya, jadinya ya, jasa pendistribusian, jasa penggudangan, dokumen yang kita minta tadi, SOP pendistribusiannya, SOP penggudangannya, SOP penerimaan barangnya seperti itu. Sebenarnya lebih simpel kalau jasa apa? Jasa penggudangan, jasa-jasa logistik distribusi seperti itu karena kan tidak ada produksi seperti itu. Kalau pabrikan SOP produksinya kita tanya. Cuma kalau jasa logistik, nah itu SOP tadi terkait penanganan penanganan produknya, SOP penggudangannya, SOP pendistribusian atau SOP pengirimannya seperti apa. Nah, itu kita minta dan juga surat jalan. Kalau jasa penggudangan pasti ya kartu stok tadi ya, stok barangnya keluar masuk. Kemudian kalau untuk SOP pendis kalau pendistribusian berarti kita meminta dokumen ya surat jalan dari surat jalannya dia ke konsumennya itu kata telusurannya bagaimana. Itu ya Pak Rizky ya. Jadi SOP jasa distribusi penggudangan. Nah, kalau distribusi dia surat jalan sama SOP distribusinya, penggudangan dia stok card-nya dan juga SOP warehouse-nya bagaimana sehingga mencegah tadi kontaminasi dengan yang najis ataupun non halal. Apakah bisa Pak PU memasukkan alternatif bahan? Iya, betul. Bisa Bu Nurul ya, memasukkan alternatif bahannya satu dari CP, satu dari mana, satu dari CP, satu dari produsen A, produsen B, produsen C. Nah, itu di list semuanya tadi di laporan hasil auditnya atau di daftar bahannya harus sudah menjelaskan alternatif semua bahan daging ayam yang digunakan dari produsen apa saja. Nah, sama kalau case-nya dapur MBG, kalau dia nulis minyaknya cuma satu merek aja dari satu produsen itu boleh
boleh kita curiga juga. Pasti kalau minyak kan gonta-ganti ya Bapak Ibu ya, sesuai yang mana yang lagi murah aja gitu. Nah itu juga harus di confirm lagi apakah ada backup suppliernya untuk ayam, backup supplier kalau dapur MBG kayak gitu-gitu minyak ya biasanya suka gonta-ganti ya. Apakah ada alternatif produsen, alternatif merek untuk yang minyak, kayaknya nggak cuma satu merek deh, pasti ada backup ininya apa, ada alternatif minyak merek lainnya juga seperti itu. Jadi bahan utama sampai ke alternatif atau backup suppliernya juga harus masuk ya Bapak Ibu ya di laporan daftar bahannya. Pak Subagio monggo sholat asar. Ya sudah 3:30 ya di Kendari ya Pak. Oke tadi contoh laporan tadi yang 125 sebentar. Iya sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi laporannya demonya itu. Demo laporannya ada. Iya, jadi tadi kan untuk yang manufaktur ya Bapak Ibu ya, untuk yang industri manufaktur, kalau jasa, iya kalau jasa laporannya agak beda dikit ya Bapak Ibu ya, laporannya agak, oh ini 4 berarti di ini 3 ya, demo laporan. Pak, izin tanya, tadi Ya. kalau misalnya ternyata baru tahunya setelah onsite gitu ya, kita pastikan Oh. bahannya ternyata ada bahan alternatif lain, itu berarti nanti tindak lanjutnya itu setelah laporan gitu ya, Pak? Iya, tindak lanjutnya setelah pelaporan atau mungkin tindak lanjutnya bisa langsung setelah closing meeting seperti itu ya Bu. Tindak Oh lanjutnya iya, bisa setelah closing meeting atau setelah pelaporan. Sama selalu di follow up ke PU-nya untuk disegerakan perbaikannya karena di LPH juga tadi ya batas waktu perbaikannya juga terbatas. baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke ya ini contoh di RPH ya. Jadi kalau untuk jasa laporannya agak beda dikit, Bapak Ibu, tapi esensinya sebenarnya sama. Ya, ini profil perusahaannya. Ya tadi karena RPH berarti ada tenaga syariahnya ya, Bapak Ibu ya didampingi tenaga syariahnya dari Komisi Fatwa MUI provinsi atau dari MUI pusat kalau dia skalanya menengah besar. Iya, ya nomor pendaftarannya, jenis produk ya jasa penyembelihan, ya daging-daging yang sudah dipotong tadi yang sudah disembelih di ini kan di list. Ya daftar bahannya hanya air kemasan sama hewan hidupnya ya Bapak Ibu ya. Air kemasan cleaning agent pencucinya, bahan pencuci ya pencuci pisaunya apa mungkin pencuci ininya ya. Iya, sapi hidupnya harus ada surat keterangan kesehatan hewan pasti ya untuk memastikan ya hewan yang disembelih sehat ya Bapak Ibu dipastikan ya sapi hidup, ayam hidupnya berarti harus ada surat keterangan kesehatan hewannya. Iya, sama jelas ya karena titik kritisnya diproses jadi memang agak panjang ya Bapak Ibu untuk penjelasan prosesnya untuk yang rumah potong hewan ya bahannya sapinya diterima, diistirahatkan dulu, dikarantina, lalu persiapan pra penyembelihan. Kalau ada stunning ya di kondisi stunningnya bagaimana, hewan sapinya masih hidup atau tidak saat dipingsankan, alat stunningnya divalidasi berkala atau tidak, dikalibrasi berkala juga atau tidak, seperti itu dijelaskan. Ya, stunning tidak menyebabkan kematian hewan. Penyembelihan memotong trakea, esofagus, arteri karotis, vena jugularis, seperti itu dibacakan basmala dengan pisau yang tajam, seperti itu ya. Penyembelihannya di penyembelihannya masih di depan teman sapinya itu yang masih hidup atau tidak kan penyembelihan tidak boleh diperlihatkan ya Bapak Ibu ya tidak di depan hewan sapi atau tidak di depan hewan yang
masih hidupnya seperti itu. Penanganan pasca penyembelihannya bagaimana, lalu dijelaskan prosesnya, pembersihan, ya pemenuhan tadi ya komitmen tanggung jawab dan sebagainya dijelaskan, bahan, PPh, ya produk. Jadi kalau di kriteria prosesnya memang agak panjang karena titik kritis halalnya ada di proses ya Bapak Ibu ya untuk rumah potong hewan, ya, produk, evaluasi pemantauan, fasilitas penyembelihannya bagaimana, bersih, kotor atau sesuai penilaiannya Bapak Ibu ya. Pakai APD atau tidak, ya penutup kepala, masker, kemudian iya ada PES atau tidak, foto produknya ya ya sama ya. Ini penyembelihannya malah ya auditnya malam-malam ya ini Bapak. Oke, iya. Iya, itu tadi surat keterangan kesehatan hewan, alat stunningnya, ya alat stunningnya ya ini di stunning ya Bapak Ibu ya ya seperti ya kayak digetok gitu kepalanya, ada ininya, ada stunning secara fisik di bagian kepalanya, sapinya pingsan langsung disembelih seperti itu kaidah sesuai dengan kaidah kehalalan. Oke, ya itu ya untuk rumah potong hewan. Lalu kalau jasa, ya sama jasa juga. Jasa ini ya, ini saya contohnya jasa penggudangan aja ya, Bapak Ibu ya, jasa penggudangan. Iya, ya saya saya presentasinya laporan yang memang saya audit sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi apa biar nanti apa Oke, ya laporan hasil audit, PT apa, penggudangannya, jasa penggudangan, jasa penyimpanan, alamatnya di mana, gudangnya ada di Jakarta, di Makassar, Surabaya. Jadi ada di 3 kota, jadi tanggal auditnya di 3 tanggal yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Ya, skala usahanya besar, ininya. Iya, jasa penyimpanan, ya daftar bahannya sama tadi. Kalau jasa penyimpanan, dia daftar bahannya cukup air sama bahan pembersih aja. Air bahan pembersih sama bahan cleaning agentnya aja. Seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk jasa penyimpanan. Daftar produknya, daftar produk yang disimpan di gudang itu, ya daftar produk yang ditangani ya namanya ya, daftar produk yang disimpan atau ditangani. Ya daftar bahan hanya air sama bahan pembersihnya aja, air, bahan sanitasi, bahan pembersihnya aja, tapi produk yang ditanganinya ya ditulisnya semuanya ya Bapak Ibu ya, daftar produk yang ditangani atau disimpan di gudangnya. Dikasih keterangan ini produk halal seperti itu. Ya, daftar produk yang ditanganinya sama kayak tadi ada keterangan SH-nya produk halal seperti itu. Ya, penjelasannya ya bahan diterima, disimpan, lalu ini ya dikeluarkan apabila sudah ada permintaan. Seperti itu. Pemenuhan kriterianya ya sama seperti tadi dijelaskan kebijakan halal sudah ditetapkan belum, tim manajemen halalnya sudah mencakup aktivitas PPh, sudah ada penjelasan job desk-nya masing-masing belum, lalu bukti pelatihan, lalu bahan, pemenuhan PPh dari SOP logistiknya ya, SOP penggudangannya bagaimana, SOP penerimaan barangnya bagaimana, dievaluasi, alur alur diagram alir logistiknya sudah sesuai dengan proses bisnisnya atau tidak. Seperti ya produk ini sama pakai APD. Ya foto produk atau ini foto gudangnya ya Bapak Ibu ya, foto gudangnya. Ya jadi tiap cabang ada ininya ya. Ya tiap cabang ada
pengecekannya seperti itu. Karena kan gudangnya ada 3, jadi ya tiga-tiga cabang gudangnya dicek semua. Oke, ya tadi ke ini ya pelaporannya sudah kita bahas. Pelaporannya sudah kita bahas. Lalu kita tadi ya di apa di elemen kompetensi yang kedua kita menindaklanjuti tadi ya menindaklanjuti hasil auditnya kalau memang masih ada temuan ketidaksesuaian seperti itu. Nah, kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu ya selaku auditor halal ke pelaku usaha yang bersangkutan. Iya, tadi sudah ke ini ya contoh pelaporannya ya Bapak Ibu nanti diberikan ya Bapak Ibu ya di grup contoh pelaporannya. Iya, membu ya tadi ya untuk tadi kan ada bagian implementasi SJPH ya ditulis ya Bapak Ibu di bagian implementasi SJPH-nya. Oke, ya ini tadi sama ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini tindak lanjutnya. Nah tadi ya karena tadi masih ada ketidaksesuaian atau apa, jadi kita follow up ke pelaku usahanya ya Bapak Ibu. Kita follow up ke pelaku usahanya terkait dengan apa implementasi tadi yang masih ada temuan ketidaksesuaiannya kita follow up sampai tutup temuan ya Bapak Ibu sampai tutup temuan. Nah, kalau identifikasi akar permasalahannya ini dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi dia nanti yang menentukan root cause analysisnya itu apa, identifikasi akar permasalahannya itu apa, pakai metode apa. Nah, ini pelaku usahanya yang menentukan, yang mencari. Ya, untuk auditor halal, nah ini cukup verifikasi bukti, kecukupan bukti perbaikannya aja. Sudah tindakan perbaikannya sudah efektif tutup temuan atau belum. Kalau masih belum efektif, ya kita kembalikan lagi ke PU sampai perbaikannya itu efektif tutup temuan. Ya kita verifikasi sudah oke tindakan perbaikannya. Kalau tadi sudah oke, sudah oke ya tutup temuan, perbaikan corrective actionnya sudah menjawab. Nah, berarti tadi apa yang kurang-kurang tadi di laporan auditnya bisa kita revisi seperti itu. Nah, ini untuk ya di form CAPA ya Bapak Ibu ya sama ini namanya form CAPA, corrective action, preventive action juga sama. Nah, ini yang melakukan pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Ya contoh temuannya seperti ini. Apa? Analisis akar permasalahannya oleh si pelaku usaha atau si perusahaan. Berarti kita tinggal nerima aja ini bukti tindakan perbaikannya, bukti tindakan perbaikan ini apa SOP yang terupdate terkait prosedur penggunaan bahan baru sesuai dengan standar SJPH. Berarti penggunaan bahan barunya sudah yang ada sertifikat halalnya atau bahan barunya harus mendapatkan approval dulu dari BPJPH sebelum digunakan. Kita cek SOP terupdate-nya, bukti form implementasi dari SOP seleksi bahan barunya yang terupdate. Nah, itu yang kita cek ya sama bukti sosialisasi SOP-nya sudah disosialisasikan atau belum seperti itu. Nah, ini yang melakukan
pelaku usaha ya Bapak Ibu ya, kalau yang diagram tulang ikannya ini kita nerima auditor halal cukup nerima bukti ini, menerima bukti corrective actionnya aja yang apa bukti dari 3 poin ini seperti itu. Lalu kita verifikasi sudah efektif berarti sudah bisa tutup temuan. Nah ini juga sama. Berarti kita tinggal uh, menerima bukti tindakan korektifnya aja, bukti tindakan perbaikannya apa-apa saja. Kalau penilaian kita dirasa sudah efektif, kita bisa tutup temuan. Kalau masih belum efektif, kita kembalikan lagi ke pelaku usaha sampai ketemu tindakan perbaikan alternatifnya lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini yang ininya diagram tulang ikannya. Oke, ini fishbone-nya sama ininya sama contoh laporan capanya ya Bapak Ibu ya. Contoh laporan corrective action, preventive action-nya. Cek. Sebentar. NC, NC, on it. Oke, iya berarti contohnya ini ya Bapak Ibu ya monitoring form monitoring ketidaksesuaian atau form CAPA audit ya sama form CAPA audit form ketidaksesuaian. Nah, ini iya auditor halal cukup ngisinya di sini ya Bapak Ibu ya. eh Auditor halal ngisinya di bagian ini kriterianya apa, kriterianya apa, kriterianya apa, deskripsinya bagaimana, deskripsi temuannya ya Bapak Ibu ya. Deskripsi temuannya bagaimana belum ditemukan bukti sosialisasi kebijakan halal eksternal misalkan. Nah, ya kita isi di kriteria, di deskripsi, lalu audit tim reviewnya, hasil hasil review tindakan perbaikannya bagaimana. Terima kita terima tindakan perbaikannya atau kita kembalikan lagi seperti itu. Nah, bagian corrective action, preventive action, root cause analysis atau analisis akar permasalahan. Nah, ini dikerjakannya oleh si pelaku usaha. Iya, ini kalau tindakan perbaikannya dirasa sudah cukup untuk tutup temuan, berarti kita tulis di sini audit finding close atau close seperti itu ya, sudah tutup temuan. Tapi kalau apa dirasa belum memenuhi, berarti masih kita monitor ya Bapak Ibu ya, masih on monitoring atau masih tindakan perbaikannya kita kembalikan lagi ke pelaku usaha atau tidak kita kembalikan lagi ke penyelia halalnya. Ya itu ya Bapak Ibu ya ada ininya kita di laporan ini monitoring NCR atau monitoring CAPA seperti itu. Kriterianya apa, klausulnya apa, yang 5 kriteria SJPH itu ya Bapak Ibu. Description-nya apa, deskripsi temuannya bagaimana. Iya, lalu hasil review temuannya bagaimana, hasil review tindakan perbaikannya bagaimana, sudah tutup temuan atau masih kita kembalikan ke pelaku usahanya. Bagian preventive action, corrective action, kemudian analisis akar permasalahan itu diisi oleh tadi pelaku usahanya sendiri atau diisi oleh penyelia halal. Oke, ya itu ya Bapak Ibu ya untuk form-form demonstrasi unit kompetensinya untuk unit kompetensi 4. Jadi tadi ada ini ya,
ada dua form ya, berarti ya ada form laporan audit dan juga ada form ini form CAPA ya, form CAPA monitoring ketidaksesuaian. Oke, iya, ya Bapak Ibu yang belum absen silakan absen dulu ya, silakan presensi dulu. Iya, oke, karena kemarin tugas tiganya di pending ya, Bapak Ibu ya, tugas tiganya kan kemarin di pending. Nah, jadi iya, nanti untuk iya, tugas tiganya mudah ya, Bapak Ibu ya, tugas unit tiganya, insya Allah mudah. Jadi ini Bapak Ibu nggak perlu nyari temuan lagi ya, ini ceritanya sudah onsite seperti itu ya, sudah kunjungan, sudah onsite ke dapur SPPG-nya, sudah onsite ke dapur SPPG-nya. Nah ini ada saat audit onsite ada 10 temuan ini, 10 10 temuan ketidaksesuaian saat onsite. Nah, jadi nanti 10 temuannya ini dipindahkan Bapak Ibu ya ke checklist auditnya dan juga dipindahkan ke tadi apa? Dipindahkan ke checklist auditnya dan dipindahkan ke form ringkasan ketidaksesuaiannya seperti itu ya. Ini izin saya share dulu ya Bapak Ibu ya di ininya di WhatsApp grupnya ya Bapak Ibu, izin saya share dulu. Ya, jadi hari ini tugasnya hanya tugas tiga ini saja ya, Bapak Ibu ya. Tugas tiga memindahkan 10 temuan audit onsite-nya ke checklist audit yang kita diskusikan kemarin dan dipindahkan ke berita acara ringkasan ketidaksesuaian auditnya juga. Iya, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya nyambung WhatsApp webnya dulu. Bisa ya. Oke ya, ya itu ya Bapak Ibu ya, saya masuk ke WhatsApp grup 36 dulu ya. Oke, sebentar.
Iya, saya share ininya dulu ya, Bapak Ibu ya, checklist auditnya dulu dan pilihan auditor 34. Iya, checklistnya sudah saya share ya, Bapak Ibu ya, checklist audit dan berita acaranya sudah saya share. Nah, ini list list temuannya ada di LK3 studi kasus. Iya, ya, ya oke ya. Ini dipindahkan ke checklist sama dipindahkan ke berita acaranya saja ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cocokkan ini ketidaksesuaiannya masuk di kriteria apa? Kriteria komitmen tanggung jawab kah? Kriteria bahan, kriteria proses produk halal, kriteria produk ataupun kriteria evaluasi dan pemantauannya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan baik dari materi unit kompetensi ataupun dari penugasannya. Jadi penugasan ya sesuai tadi unit kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Penugasan ada 4. Jadi yang hari ini yang tugas 3. Karena kemarin kan kita sudah karena 3 unit kompetensi langsung jadi penugasannya kita belah-belah lagi seperti itu. Oke, yang ini deadline-nya besok siang aja ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk checklist apa tugas unit Tugas 3-nya unit besok 3-nya siang, besok siang, Pak siang. Pak siang. Oke. Oke, tapi sambil Oke, tapi sambil dicicil ya, Bapak dicicil Ibu. ya, Bapak Ibu.
Oh ya. Oke, iya, Oke ya Bapak Ibu, ini akhir dari materi unit kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat saat nanti Bapak Ibu menjadi auditor halal di LPH-nya masing-masing seperti itu. Ada 4 unit kompetensi dan harus bisa dan harus bisa diaplikasikan nanti saat menjadi auditor halal di
LPH-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tetap amanah, kode etik auditornya juga diaplikasikan seperti itu. Izin monitor Mbak Elia, punten.